Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman, bismillah, kita langsung hadis ketiga dari hadis atau dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram. Mari kita baca bersama-sama hadisnya. 1, 2, 3. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Masya Allah, hadis ketiga ini teman-teman adalah hadis yang sangat luar biasa, memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Kita bahas awalan dari Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an yang meriwayatkan hadis ini adalah Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Beliau seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan beliau Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau memang asalnya dari kota Madinah, jadi penduduk kota Madinah. Maka Nawas bin Sam'an adalah penduduk kota Madinah, disebut dengan Ansari. Beliau senang duduk dengan Rasulullah SAW, bermajlis dengan beliau, dan di antara hadis yang masyhur yang beliau riwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang akan kita pelajari. Di hadis ketiga ini teman-teman, para sahabat bertanya, sa'altu, di sini ada sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Nawas bin Sam'an. Ini menunjukkan subhanallah bahwa para sahabat ini semangat bertanya kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya perihal agama, dan ini banyak sekali subhanallah redaksi-redaksi hadis yang mana mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Terkadang mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dan di sini dalam hadis ini mereka bertanya, apa kata mereka? Ya Rasulullah, saya bertanya anil birri wal ism. Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah tentang apa perbedaan kebaikan dan keburukan. Apa perbedaan antara albir dan al-ism. Dan ini teman-teman yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita tidak tahu perihal tentang agama, maka kita tanya kepada orang-orang yang memang ahli di dalam agama, kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai kita tidak tahu tapi kita tidak mau bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Sama, sebenarnya kaidah itu bukan hanya untuk kaidah ketika kita sedang berjalan di sebuah perjalanan, tapi ini juga berlaku ketika kita tidak tahu tentang ilmu agama. Maka bertanyalah, karena ketika kita bertanya kita akan mendapatkan ilmu. Subhanallah, para sahabiah zaman dulu kala teman-teman, mereka itu seperti Ummu Sulaim, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dan tidak menghalangi mereka untuk malu bertanya. Subhanallah. Dan ini boleh kita memiliki sifat demikian, karena yang namanya bertanya itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang mamduh, ada yang mazmum. Apa itu mamduh? Mamduh itu pertanyaan yang terpuji. Seperti Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu dosa? Apa itu kebaikan? Teman-teman bertanya, tidak tahu bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW. Teman-teman bertanya, wahai guruku, bagaimana cara wudhu yang benar? Dan ini diperbolehkan. Bagaimana cara sholat yang benar? Pertanyaan ini masuknya pertanyaan yang mamduh atau pertanyaan yang terpuji. Yang kedua, ada pertanyaan itu sifatnya mazmum. Apa itu mazmum?
Mazmum itu tercela dan ini sebaiknya kita menjauhinya. Contohnya misalnya apa? Seseorang bertanya kepada gurunya bagaimana istiwanya Allah. Misalnya Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, bagaimana Allah itu beristiwa? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah masyhur. Dan Imam Malik tidak mengatakan bagaimana istiwanya Allah. Karena itu pertanyaan yang memang tidak perlu kita ketahui. Ya, sama teman-teman. Ketika misalnya contoh di dalam Al-Quran dijelaskan Allah memiliki tangan. Kita nggak boleh bertanya tangannya Allah itu segede apa. Ya, tapi kita harus yakin Allah punya tangan. Dan pertanyaan bagaimananya itu tidak diperbolehkan. Dan kita tahu bahwa tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Ya, sampai di situ aja. Atau pertanyaan yang mazmum, pertanyaan yang tercela itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang tujuannya untuk mendebat gurunya. Ini juga tidak boleh. Ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk menguji gurunya. Ini juga tidak diperbolehkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan gurunya. Misalnya, guru agama ditanya bagaimana karbon dioksida misalnya ya. Kan nggak tepat pertanyaannya. Harusnya pertanyaan itu diajukan kepada siapa? Guru kimia. Ya. Dan nggak ditanyakan kepada guru agama. Jadi kalau kita bertanya sesuai dengan kapasitas gurunya. Guru agama kita tanya perihal agama. Guru kimia kita tanya perihal kimia. Subhanallah. Dan ini adalah dua bentuk pertanyaan. Baik, setelah kita tahu bentuk-bentuk pertanyaan, kemudian kita di sini disebutkan Rasulullah SAW menjawab ketika Nawas bin Sam'an bertanya apa itu albir, apa itu al-ism, maka Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq. Albir bacaannya baknya di kasrah teman-teman, bukan albar tapi albir ya, kasrah baknya. Itu artinya adalah mencakup seluruh kebaikan, mencakup seluruh kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq. Kata Rasulullah SAW, albirru husnul khuluq. Di antara kebaikan itu, di antaranya, kebaikan itu banyak teman-teman, tapi di antaranya adalah akhlak yang baik. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kebaikan itu hanyalah akhlak yang baik? Bukan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di sini bahwa kebaikan itu akhlak yang baik? Karena akhlak letaknya di atas ilmu. Baik, saya terima dulu. Ada lagi? Kan kebaikan itu banyak, ya kan? Kebaikan itu ibu-ibu dibagi menjadi dua. Ada kebaikan yang zahir, yang terlihat. Ada kebaikan yang batin, kebaikan yang tidak terlihat, yang abstrak. Kalau yang zahir yang konkret. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Jadi kebaikan dibagi menjadi dua. Ada yang konkret yaitu zahir yang terlihat. Contohnya misalnya apa? Salat, terus datang ke kajian, terus zakat. Kemudian apa lagi? Menolong orang, memberikan makan. Itu kan yang konkret, ya kan? Yang batin, yang abstrak. Contohnya apa dari kebaikan? Husnudzan, berbaik sangka. Betul. Subhanallah. Dan ini akhlak yang baik. Husnudzan. Kemudian apa lagi? Sabar. Ya kan, dari sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian apa lagi? Iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah bentuk kebaikan, di mana iman ini tidak terlihat karena letaknya di dalam hati. Baik, kebaikan yang banyak, baik kebaikan yang batin, yang abstrak, ataupun kebaikan yang zahir, yang konkret, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi khusus di sini kenapa Rasulullah SAW menyebutkan albirru husnul khuluq. Albirru, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ya, tadi ada yang menjawab karena akhlak itu di atas ilmu. Ada lagi ibu-ibu?
Masya Allah. Karena katanya Rasulullah SAW diutus ke dunia itu, hadis yang betul, mohon maaf ya ibu ya, tapi kita itu seringnya menyempurnakan akhlak. Padahal hadis yang benar itu memperbaiki akhlak, bukan li utammima tapi li salih. Ini yang benar. Kita kan seringnya dengarnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya, menurut Syekh Albani hadis itu didhaifkan, maksudnya hadis yang kesahihannya diragukan. Ada yang mirip dengan hadis itu, bunyinya adalah innama bu'istu li salihil akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bedanya hanya di utammima dan salih. Ya, betul. Satu lagi ibu-ibu, kenapa kok disebutkan makarimul akhlak atau disebutkan dengan husnul khuluq? Saya jawab, karena inti dari segala kebaikan yang disebutkan adalah husnul khuluq, adalah kebaikan yang atau akhlak yang baik. Orang yang sholat, kira-kira ibu-ibu, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang beriman, kira-kira dia punya kebaikan gak di dalam dirinya? Ada. Hanya kebaikan seseorang itu kan berbeda-beda sesuai dengan kadar imannya. Begitu ya? Imannya seseorang itu, iman kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa imannya seseorang itu kadang naik, kadang turun. Siapa di sini yang imannya naik terus? Saya kasih hadiah nih. Ada nggak? Yang imannya naik terus. Kayaknya saya itu imannya ustazah nggak pernah turun gitu ya. Masya Allah. Nggak ada ya? Iman kadang naik, kadang turun. Begitu pula kebaikan. Kebaikan kadang naik, kadang turun. Dan itulah ujian. Kenapa kita ada di dunia ini? Karena dunia ini tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak tadi ibu-ibu yang mungkin bagi kita itu berat menjalankannya adalah sabar. Sebagaimana kita tahu teman-teman, sekarang musim hujan. Kalau orang mau berjalan pas di luar hujan pakai apa biasanya? Pakai payung. Payung itu bisa menghentikan hujan atau enggak? Enggak bisa. Tapi minimal kan bisa melewati hujan, ya kan? Sama, sabar juga sama. Sabar itu enggak bisa menghentikan ujian. Karena memang kita hidup di dunia diuji oleh Allah. Tapi minimal bisa melewati ujian tersebut. Allahu Akbar. Jadi sabar itu adalah kebaikan. Jadi tadi ya ibu-ibu, kenapa kok di sini husnul khuluq? Karena inti dari kebaikan itu ada di husnul khuluq. Rasulullah SAW, beliau digambarkan akhlaknya beliau itu seperti Al-Quran. Ya, subhanallah. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, akhlak Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran berjalan. Subhanallah. Jadi teman-teman, tidak ada keburukan dalam diri Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah teladan untuk kita semuanya. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, semuanya menjadi teladan untuk kita umatnya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqin hasan. Ibu-ibu lihat, pengen enggak kita timbangan kebaikannya besok di akhirat berat? Pengen? Apa kata Rasulullah SAW? Amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, dan amalan ini subhanallah berat. Di antaranya adalah khuluqin hasan, akhlak yang baik. Subhanallah. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu bukan hanya dicintai oleh Allah saja, tapi dicintai oleh seluruh makhluk Allah. Bu, saya mau tanya, orang yang dia menahan diri dari meminta-minta dan tidak gampang berhutang, itu akhlak yang baik nggak? Akhlak yang baik. Kalau ada orang demikian, dia menahan diri, tidak meminta-minta dan tidak berhutang, kira-kira dicintai oleh semua manusia nggak? Dicintai. Tapi sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang tidak baik, bermudah-mudahan untuk minta dan bermudah-mudahan untuk berhutang padahal cukup. Kira-kira ibu-ibu, manusia suka apa mboten? Mboten. Nama fulana disebut saja, saya nggak mau deket-deket sama dia. Kenapa? Karena biasanya dia hutang ke sana kemari padahal gaya hidupnya luar biasa, gitu kan? Dan itu diantara contoh real bahwa subhanallah, akhlak yang baik juga memberikan pengaruh besar di dalam kehidupan seseorang. Di samping memberikan kebaikan untuk dirinya
di akhirat dengan diberatkan timbangan kebaikannya, dan ternyata akhlak yang baik juga memiliki keutamaan, yaitu bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluknya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada juga keutamaan akhlak yang baik. Lihat teman-teman, apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah, kata beliau, innar rajula, seorang laki-laki. Dan kalau disebutkan seorang laki-laki, di sini kaidah berlaku berarti termasuk juga perempuan. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu hanya laki-laki atau perempuan juga, Bu? Perempuan juga. Kecuali kalau di situ disebutkan ya ayyuhan nisa, misalnya wahai kaum perempuan, maka laki-laki enggak masuk. Apa kata Rasulullah SAW? Innar rajula, sesungguhnya kaum laki-laki atau kaum perempuan, la yudriku bihusni khalqihi darajatas saimil qaim. Lihat teman-teman, kata Rasulullah SAW, ada seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang derajatnya itu melebihi orang yang suka tahajud, yang suka bangun malam, sholat malam, yang suka berpuasa sunnah. Dia bisa melebihi derajat itu. Kira-kira siapa mereka? Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanallah, subhanallah. Lihat Bu, akhlak yang baik ini keutamaannya luar biasa, sampai bisa mengalahkan derajat orang-orang yang biasa bangun malam, yang biasa puasa sunnah. Subhanallah. Dan ini seharusnya menjadi motivasi untuk kita semuanya, bagaimana berakhlak yang baik. Insya Allah nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih akhlak yang baik yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya teman-teman, kata beliau ya, di antara akhlak yang baik, di antaranya adalah banyak tersenyum. Ya, subhanallah. Siapa di sini yang suka banyak tersenyum? Wajahnya berseri-seri. Terutama kepada siapa ibu-ibu? Ke suami. Ya, terutama ke suami kita. Jangan sampai kita ngobrol, wajah kita berseri-seri ke teman. Setiap ada teman, kita langsung mengeluarkan senyuman kita, gitu ya. Tapi ke suami senyumnya kalau pas tanggal muda. Subhanallah. Padahal yang berhak mendapatkan wajah yang berseri-seri adalah suami kita. Mau tanggal tua, mau tanggal muda, kita terus saja senyum ke suami kita. Sampai suami kita itu nggak tahu kapan kita punya uang, kapan enggak. Karena seringnya kita senyum ke suami kita. Dan itu sedekah. Ibu-ibu pagi-pagi bikin kopi, bikin teh, bilang ke suaminya, pangeranku, kasihku, belahan jiwaku, silahkan. Ini loh, kayak orang kalau pesen kopi di kafe, itu kan menyandingkannya kan dengan penuh keceriaan ya, senyuman. Silakan Pak, silakan Bu, semoga bisa menikmati, begitu kan? Itu wajahnya senyum apa cemberut? Senyum. Ada pelayan yang cemberut, wah, lama-kelamaan dia di PHK. Ya, karena mungkin kan sekarang kan para pelanggan tuh bisa nulis di akun media sosial ya, mohon maaf, nama ini kok melayaninya dengan cemberut misalnya. Begitu pula ibu-ibu, subhanallah, ketika kita tersenyum menyandingkan minuman ke suami kita masing-masing di pagi hari, silahkan sayangku, kasihku, belahan jiwaku, kopinya, tehnya, semoga bisa dinikmati. Terus kita berada di sampingnya. Itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia, kata Rasulullah SAW, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wajah yang berseri-seri, murah senyum kepada orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menghinakan orang lain. Jangan pernah kita itu teman-teman, saya berpesan kepada diri saya dan teman-teman, demi Allah, ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat ada orang lain yang baru berhijrah, namanya juga baru berhijrah, kan gak langsung rapet kayak kita yang sudah ngaji. Ya, misalnya pakainya masih celana-celana kulot, misalnya kan, ada orang berhijrah langsung pakai gamis ada. Tapi ada orang berhijrah tuh pelan-pelan ibu-ibu. Pakai celana kulot dulu, yang biasanya pakai celana jeans, sekarang pakai celana manusia. Ya, kerudungnya belum begitu panjang tapi dia pakai kerudung. Alhamdulillah. Terus datang ke kajian. Subhanallah, apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Sapa dia. Sapa.
Assalamualaikum Mbak, kayaknya baru lihat dari mana. Subhanallah, dia akan datang kembali. Oh alhamdulillah, ternyata kajian di Muslimah Firdaus tuh orang-orangnya menyenangkan. Saya punya jamaah ya akhwat di Yogyakarta. Insya Allah ini nyata bukan hoak. Ada seorang ibu, saya juga kaget pertamanya. Jadi saya ngisi kajian begini di Jogja. Terus saya lihat jamaah, pertamanya kaget. Ada jamaah satu tuh nggak pakai kerudung. Betul, di Jogja nggak pakai kerudung datang, ada di majelis gitu loh. Dan pakai bajunya baju pendek, nggak pakai rok mini sih, pakai baju tapi nggak panjang. Besoknya datang lagi. Saya jadi penasaran. Terus saya dekati ibu tersebut. Bahkan waktu itu saya bawa hadiah, saya kasih hadiah. Terus saya dekati. Alhamdulillah di pertemuan berikutnya beliau yang mendekati saya. Beliau curhat. Alhamdulillah. Terus saya tanya, ibu di mana rumahnya? Masya Allah. Dan itu yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang sudah berniqab, ya, yang sudah pakai kerudung panjang, jangan pernah kita nyinyirin teman-teman yang belum memakai pakaian seperti kita. Demi Allah bisa jadi mereka itu punya amal solih yang mereka sembunyikan, yang kita tidak tahu. Ternyata derajat besok di surganya lebih tinggi daripada kita. Dan bagi kita yang sudah ngaji, yang sudah berpakaian syar'i, jangan pernah ada rasa sombong dan menghinakan teman-teman yang lain. Karena perlu diingat, na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai teman-teman sudah diberikan hidayah oleh Allah, terselip rasa sombong di hati teman-teman, rasa ujub, dan kesombongan itu yang akan mengantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berbaiklah, senyumlah kepada siapapun yang teman-teman temui. Ya, sapa jamaah yang baru datang itu sapa. Kalau bisa panitia itu menyediakan hadiah untuk yang baru pertama datang. Ya. Kenapa? Karena orang jamaah yang pertama datang tuh dia akan terkesan dengan pertemuan pertama. Kan pertemuan pertama begitu menggoda, begitu ya? Selanjutnya kan terserah Anda. Dia mau datang apa enggak, pasti dilihat dari pertemuan pertama. Saya yakin. Ibu-ibu, saya mau tanya, ada kesan enggak ibu-ibu pertama datang ke sebuah kajian itu, kalau ibu-ibu kesan pertamanya itu enggak mengenakan, kira-kira mau datang lagi enggak? Enggak. Di sana enggak enak, orang-orangnya acu tak acu, orang-orangnya berkelompok, dia enggak mau menyapa. Subhanallah. Maka wajib bagi kita teman-teman untuk tersenyum, berwajah berseri-seri kepada kawannya, walaupun itu awalnya terpaksa. Karena saya pernah mendapat curhatan dari seorang ibu, Ustazah, saya tuh kalau tersenyum tuh rasanya berat, katanya gitu. Benar? Atau Ustazah memang saya dilahirkan dari ibu yang gak suka senyum ya, katanya. Jadi memang beliau punya riwayat, beliau bilang ibu saya tuh abot lek senyum ya. Jadi gak punya teladan, subhanallah, gak punya teladan bagaimana sih senyum gitu. Sehingga dia tuh berat senyum. Subhanallah, dari situ saya ada PR untuk saya. Ya Allah, ternyata kita itu ketika kita hobi senyum di rumah, menyapa anak-anak, itu pelajaran untuk anak-anak kita ya. Anak-anak bagaimana mau memberikan senyum kalau dia nggak pernah mendapatkan ibunya tersenyum. Ini emak-emak di rumah itu jangan ngomel-ngomel terus ya. Itu nanti kalau ngomel-ngomel terus, anak kita bingung membedakan emaknya lagi senang atau lagi marah. Subhanallah. Jadi yuk mulai sekarang kita rubah. Apa di antara akhlak yang pertama? Berwajah senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri depan tembok. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya, ada 3 rukun yang ada pada diri seseorang itu. Di antaranya, di antara akhlak yang baik adalah ringan tangan untuk membantu orang lain. Wah, ini Masya Allah, subhanallah ya teman-teman. Kalau ada orang, subhanallah, hamba Allah yang dia itu ringan tangan. Dalam sebuah masyarakat orangnya ringan tangan. Apa bahasa ringan tangan tuh? Ya, suka menolong, gampangan lah. Ya, gampangan. Saya mau minta tolong dong, ini ada nih. Nggih ya, tenang aja Bu, saya insya Allah datang. Dia ringan tangan. Kira-kira Bu, saya mau tanya, kalau ada dalam satu kampung tuh ibu ini tuh gampangan orangnya, mobilnya gampangan dipinjamkan untuk masyarakat, orangnya gampangan lek dimintain tolong, terus orangnya nggak ada meninggal dunia. Saya mau tanya, jujur ibu-ibu, banyak nggak yang kehilangan beliau? Banyak ya Allah. Kemarin saya pas nggak punya uang, butuh biaya sekolah, datang ke ibu itu. Saya mau berhutang, kata ibu itu nggak usah berhutang, saya kasih aja. Ya. Kemarin pas lagi butuh untuk biaya pernikahan anak saya, ibu itu menolong. Kemarin pas butuh, misalnya apa ibu-ibu, yang terasa banget gitu loh,
Pas lagi butuh berobat, mau ke rumah sakit, nggak ada mobil, ternyata beliau meminjamkan mobilnya. Dan beliau nggak ada, saya yakin banyak orang-orang yang kehilangan. Ya Allah, orang baik tuh biasanya begini komentarnya Ibu. Ya Allah, kenapa orang baik kok cepat dipanggil oleh Engkau? Gitu ya, biasanya gitu ya. Kenapa kira-kira Bu? Karena saldonya udah cukup. Ya kan Allah sudah bilang, yes pulang, balik, mulih. Kenapa? Sudah berbuat baik, sudah banyak. Sekarang kita yang masih hidup mungkin saldonya masih kurang gitu ya. Jadi perbaikilah diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita ringan tangan. Dan diantara moto hidup saya itu ibu-ibu, kalau ada yang tanya, biasanya Masjid Jogokarian itu tanya, mau kajian suruh nulis dulu moto hidup. Yo tak tulis. Moto hidup, jadilah orang-orang yang ketiadaannya nanti dirindukan oleh banyak orang. Caranya bagaimana? Caranya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Rasulullah SAW pernah berkata, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Ibu-ibu bisa menjahit, ajari orang-orang menjahit. Ibu-ibu bisa punya ilmu kesehatan kayak Bu Ina, ajari orang-orang tentang hidup sehat. Ibu-ibu punya ngaji ya, belajar Al-Quran dengan baik, ajari, buka tahsin. Ibu-ibu bisa masak, ajari ibu-ibu masak biar bisa masak enak untuk suaminya. Apa aja yang kita bisa? Mbak Mia bisa menulis, ajari ibu-ibu buka kelas menulis. Masya Allah. Yang jelas ibu-ibu, kita itu ketika berbuat baik, banyak menolong orang, pasti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga, termasuk dari akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah tidak mengganggu orang lain. Ini nih, termasuk tidak kepo. Kan zaman sekarang itu orang tuh kepoan kan, iya enggak? Apa-apa dikepoin. Tahu enggak ibu-ibu, orang yang suka kepo itu berarti kurang kerjaan. Ya, amalnya kurang. Lah kenapa? Kok iso-iso nih 1 kali 24 jam ki kurang le untuk beramal soleh. Kok masih kepo di hidupan orang lain? Ya, urusin saja diri kita dulu. Kalau memang subhanallah kita itu banyak sekali aib, tidak usah mengurusi hidup orang lain. Subhanallah. Kecuali ada mengurusi hidup orang lain. Apa? Agar orang lain bisa lebih baik ya dari sebelumnya, maka boleh. Bentuknya nanti nasihat. Ya, tapi kalau kepo, nyinyirin orang, astagfirullah wa tubu ilaik, jangan sampai seperti itu. Biasanya Bu, orang kalau sudah kepo dengan urusan orang lain itu banyak donnya. Banyak don itu banyak buruk sangkanya. Ya enggak? Kalau kita itu sibuk dengan urusan orang lain, dengan kesalahan orang lain, maka kita tidak bisa melihat kesalahan diri kita. Yang terlihat itu orang lain saja kesalahannya, padahal diri kita pun ternyata tidak lebih baik dari dia. Ya, subhanallah. Jadi yang ketiga adalah tidak mengganggu orang lain. Subhanallah, ada ibu-ibu zaman sekarang anak-anak itu yang hobinya mengganggu temannya sampai membahayakan. Di antaranya apa? Ibu-ibu tahu ada anak mau duduk kursinya ditarik. Itu kan akhirnya dia jatuh, dan kalau tulang ekornya ini sampai patah nggak bisa jalan. Padahal asal muasalnya itu bercanda, dan itu termasuk mengganggu orang lain yang sudah masuk dosa. Ya, karena mendolimi orang lain. Dan ini kita katakan kepada anak-anak, jangan mengganggu orang lain. Yang namanya mengganggu orang lain itu teman-teman termasuk juga dengan ucapan. Ya, termasuk dengan tulisan, termasuk dengan perbuatan. Zaman sekarang, subhanallah, terkadang ibu jari itu bisa mengganggu orang lain. Ya, apa diantaranya kita ngompor-ngomporin orang lain untuk berbuat keburukan. Itu sama juga mengganggu orang lain. Kita menulis berita-berita yang hoak atau menuduh seseorang dengan fitnah, sama, itu juga masuk mengganggu orang lain. Maka hati-hati di zaman yang penuh fitnah ini, jangan sampai kita mengganggu orang lain, karena sesungguhnya subhanallah besok Allah akan tanya kepada kita semuanya. Allah akan tanya kepada kita semuanya, apa yang engkau perbuat kepada orang lain. Kalau ada haknya orang lain ternyata kita makan, ada haknya orang lain ternyata kita tidak tunaikan, maka kelak besok Allah akan bertanya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang salihah, berakhlak yang mulia. Amin. Allahumma amin. Baik, sedikit lagi ibu-ibu. Jadi yang dimaksud dengan husnul khuluq tadi 3 cakupannya ya. Yang termasuk akhlak yang baik, diantaranya menjaga diri, tidak mengganggu orang lain, kemudian berwajah seri-seri dan banyak membantu atau banyak menolong. Ibnu Daqiqul Aid beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah proporsional dalam bermuamalah.
dia tahu mana kewajiban dirinya, dia tahu mana hak yang diberikan kepada tetangganya, ia tahu mana hak yang ia harus tunaikan kepada gurunya, ia tahu mana hak yang harus ia tunaikan dengan suaminya. Inilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi ibu-ibu, kita itu kan hidup nggak sendirian ya. Kita itu kan hidup berdampingan dengan tetangga, berdampingan dengan guru kita, berdampingan dengan anak-anak, berdampingan dengan suami, berdampingan dengan orang tua kita, berdampingan dengan kawan kita. Nah, menurut Ibnu Daqiqul Id, orang yang akhlaknya baik, orang yang bisa memberikan haknya masing-masing, bermuamalah dengan baik. Dia tahu adabnya, dia tahu akhlaknya, bagaimana beradab kepada orang tua, bagaimana beradab kepada suaminya, bagaimana beradab kepada tetangganya, bagaimana beradab kepada kawannya, bagaimana beradab kepada gurunya. Ia tahu dan ia berikan itu semuanya. Maka disinilah ia telah menunaikan husnul khuluq, berakhlak yang baik. Dan tidaklah seseorang, mohon dicatat, dia memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik, kecuali berilmu. Apa Bu? Saya mau ambil sebuah misal. Contoh, ibu-ibu yang sering datang ke kajian itu paham kalau ngomongin orang itu dosa. Sepakat enggak Bu? Sepakat ya, ibu-ibu tahu. Dosanya diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa Bu? Memakan bangkai saudara. Baik. Berarti ibu-ibu kalau ada orang tetangganya ngajak ngomongin orang, kita mau apa enggak? Enggak, karena kita punya ilmu, kita enggak mau, itu dosa gitu kan ya. Tapi orang yang enggak punya ilmu, enggak tahu bahwa ghibah itu ngomongin orang adalah dosa, maka setiap hari ia habiskan waktunya untuk ngomongin orang. Beda enggak Bu? A dan B. Beda. Ya. Jadi adab itu, akhlak itu tidak bisa diterapkan kecuali dengan ilmu. Ibu-ibu tersenyum. Orang yang tahu bahwa senyum itu sedekah, dia memperbanyak senyum nggak Bu? Memperbanyak senyum. Tapi orang yang nggak tahu senyum itu sedekah, maka wajahnya terus cemberut. Ya. Dan ini juga berbeda. Begitu ya. Jadi seterusnya, yang namanya akhlak mulia itu harus didasari dengan ilmu. Dari mana kita tahu ilmu? Dari Allah dengan mencarinya di majelis ilmu. Jadi balik lagi, ternyata hadirnya kita di majelis ilmu tujuan utamanya adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Bu, saya tadi dijemput oleh Bu Ina. Kata Bu Ina bilang ke saya, ada kawannya Bu Ina ya Bu ya, itu yang seusia beliau katanya sudah terbaring di ranjang, ada sakit lah ya, sakit cancer gitu ya. Terus beliau bilang ke Bu Ina, Masya Allah usia segitu masih bisa kesana kemari. Subhanallah. Dari situ kita bisa mengambil sebuah ibrah. Ketika Allah sehatkan badan kita ibu-ibu, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah belajar, menuntut ilmu, datangi kajian ya. Karena itu yang akan memberikan efek kepada kita di dalam kehidupan kita. Itu yang menenangkan jiwa kita. Itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semakin berarti. Gitu ya. Baik, setelah kita tahu apa itu husnul khuluq, maka apa itu albir, apa itu kebaikan, yang kedua diberitahu oleh Rasulullah SAW al-ism. Ism itu dosa. Apa kata Rasulullah SAW? Wal ism ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Nah, kata Rasulullah SAW, dosa itu, ini berarti barometer untuk kita ibu-ibu. Apa itu dosa? Dosa itu sesuatu yang mengganjal di dada kita, yang membuat hati kita itu bimbang, gak tenang. Itu dosa. Dan juga dosa itu barometernya adalah apabila kita melakukan sesuatu, kita nggak mau orang lain tahu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita malu kalau orang lain tahu kita melakukannya. Itu dosa. Mohon maaf, tadi definisi pertama kurang. Definisi kedua ini yang benar. Dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka kita malu kalau orang lain mengetahui kita melakukan itu. Itu dosa. Contoh misalnya, orang mencuri, tapi mencuri diam-diam. Orang yang mencuri diam-diam ibu-ibu, itu hatinya bergejolak nggak? Bergejolak. Jangan-jangan nanti ada CCTV, jangan-jangan nanti ada orang tahu, begitu ya misalnya. Maka kalau dia tidak tahu bahwa mencuri itu adalah dosa, ketika dia mencuri, maka bergejolaklah hatinya, khawatir kalau ada orang tahu, dan itu adalah dosa. Subhanallah. Atau misalnya, contohnya apa lagi? Dari sebuah dosa itu, berzina. Ini ya yang banyak merebak di mana-mana. Berzina.
Berzina itu Bu, dampaknya itu kalau boleh saya katakan itu bukan hanya untuk diri sendiri loh, tapi untuk anak-anak, untuk masyarakat sekitar. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau sudah merebak perzinahan maka tunggu adab Allah. Coba kita lihat, tengoknya. Sekarang banyak musibah, banyak bencana. Di antara faktornya adalah banyaknya perzinahan. Ya. Subhanallah. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Sekarang ibu-ibu, banyak perzinahan yang dilakukan yang kita tidak tahu beritanya, ya kan? Dan orang-orang yang berzina itu, orang-orang yang pacaran saja, belum berzina, pacarannya sudah sama ya dengan zina ya. Pacaran itu zina juga, tapi zina hati, zina mata, zina tangan. Orang-orang yang pacaran, yang dia boncengan bukan dengan pasangan sahnya, bukan dengan suaminya. Kira-kira dalam hatinya itu ada rasa nggak nanti ketahuan gitu nggak? Ibu-ibu nggak pernah pacaran ya sama suaminya dulu ya? Alhamdulillah. Saya juga nggak pernah pacaran, tapi sepertinya begitu, gitu ya. Nanti kayaknya kalau ketahuan orang tua gimana, kalau ketahuan tetangga gimana, kalau ketahuan ini gimana, begitu ya. Bergejolak hatinya. Maka ketika bergejolak hatinya, takut, khawatir kalau orang tahu dia menjadi malu, itulah dosa. Dah barometernya itu. Jadi barometernya dosa itu tadi apa kata Rasulullah SAW? Adalah sesuatu yang mengganjal di dada dan kita itu khawatir kalau ketahuan orang lain kita malu. Nah, itu namanya dosa. Korupsi, ya kan? Orang mengambil haknya orang lain. Itu kira-kira dosa atau ibadah? Dosa. Orang yang korupsi itu kira-kira Bu, sebenarnya hatinya bergejolak nggak? Bergejolak, tahu dia. Ini bukan harta milikku. Itu harta milik orang lain. Tapi subhanallah, syaitan mengganggu dirinya dan menjadikannya ia tertipu dengan dunia. Akhirnya korupsi dan dia waktu korupsi takut. Jangan-jangan nanti ketahuan KPK. Padahal CCTV-nya Allah telah mendahuluinya. Ya kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu namanya dosa. Sekarang ibu-ibu sudah tahu mana barometer kebaikan, mana barometer dosa. Kebaikan, kebalikan dari dosa. Kalau dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati, yang membuat hati ini bergejolak, berarti kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hati, sesuatu yang menenangkan jiwa. Itu kebaikan. Ibu-ibu baca Al-Quran tenang jiwanya, kebaikan. Ibu-ibu ngasih makan orang lain tenang jiwanya, kebaikan. Ibu-ibu tersenyum, ngasih kepada tetangganya, memberikan sesuatu kepada tetangganya, hatinya tenang, kebaikan. Ibu-ibu duduk di majlis ilmu, tenang hatinya, kebaikan. Ya, jadi kalau tenang hatinya maka kebaikan. Dan kebaikan, keburukan ditentukan dengan barometer jiwa. Itu kalau orangnya fitrahnya masih lurus. Apa Bu? Fitrahnya masih lurus. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang yang fitrahnya sudah tidak lurus, hatinya sudah terlalu gelap, hatinya sudah mati. Maka ketika dia melakukan dosa sudah tidak ada lagi rasa bergejolak di hati. Sudah mati rasa ya. Orang kalau mati rasa itu kira-kira kerasa nggak Bu? Ya nggak ada rasa. Orang yang sering berbuat dosa, lama-kelamaan setiap kali berbuat dosa ini ibu-ibu harus kita ketahui. Karena setiap kali kita berbuat dosa ada titik noda hitam yang Allah sematkan dalam hati seorang hamba. Berbuat dosa lagi, pertama berbuat dosa hatinya bergejolak, hatinya nggak terima, tapi dia lawan rasa itu. Berbuat maksiat lagi, tetesin lagi ya Allah. Berbuat maksiat lagi, tetesin lagi ya Allah. Dan itu lama-kelamaan menjadi candu. Dia pengen lagi bermaksiat, pengen lagi bermaksiat. Kalau sudah lama-lama bermaksiat, hatinya menjadi hitam dan sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kegelapan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pembuka pintu kebaikan. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqus syarr. Allahumma rzuqna ahsanal khuluq. Anta khairu man ahsanaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.